Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada NF Academy. Perlu diketahui teman-teman semuanya mahasiswa UNP Kediri yang hari ini bergabung. NF Academy ini adalah salah satu mitra mitra kerjasama pada saat masih ada MSI dari studi dulu ya, dan studi independen bersertifikat. Dulu beberapa periode MSIP itu alhamdulillah mahasiswa UNP Kediri itu ada beberapa kali yang mendapatkan kesempatan bergabung dengan NF Academy di skema untuk digital marketing ya yang paling banyak pada saat itu. Dan Eh, saya tahu sendiri teman-teman bahwa kurikulum materi dari NF Academy itu sangat bagus sekali ya. Jadi tidak hanya teoritis seperti di kampus atau hanya studi kasus simulasi seperti itu, tapi benar-benar real kebutuhan di dunia kerja dan dunia industri yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Kemarin dari pihak NF Academy memberikan kesempatan yang luar biasa kepada Universitas Nusantara PGRI Kediri untuk memberikan webinar free tentang AI. Tentu saja kami sangat berterima kasih Pak Gunawan atau Pak Ibu yang hari ini bergabung dari NF Academy. Eh, Kebetulan di kampus kami ada mata kuliah wajib yang bukan untuk semua prodi yaitu AI. Ya seperti ini ya pesan yang dititipkan dari Mas Wamen bahwa harus ada AI gitu ya. Ini di setiap prodi di UNP Kediri ada mata kuliah terkait AI. Tapi tentu saja kalau hanya diajarkan oleh Bapak Ibu dosen pasti hasilnya kurang maksimal, kurang optimal. Hari ini teman-teman mendapatkan kesempatan langsung belajar dari praktisi bahkan konsultan AI yang sudah mengerti apa kebutuhan di dunia usaha dunia industri sehingga harapan kami dan adik-adik mahasiswa dari Join bisa mendapatkan insight yang lebih lengkap. Kalau kemarin sudah dapat materi dari ibu dosen, ditambah lagi hari ini ada penguatan dari konsultan dan pastinya saya harap nanti ketika teman lulus ketika berproduk memasuki dunia usaha dunia industri atau bahkan sekarang yang sudah punya yang sudah punya usaha bisa memanfaatkan dengan maksimal ya, yang hari ini disampaikan juga oleh praktisi. Eh, Terima kasih lagi. Saya harap teman tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bergabung hari ini. Langkah sekali ya kita dapat kesempatan baru kali ini ya Pak Gunawan, Bapak Ibu dari NF kesempatan webinar ini ya. Jadi jangan disia-siakan ya, tidak semua kampus ada kesempatan ini. Semua kampus ya bisa mendapatkan kesempatan belajar harinya. Hari ini saat teman-teman benar-benar bisa optimal mengambil semua materi yang diberikan ya tentu saja manfaatnya sangat banyak sekali. Semoga bisa mendapatkan manfaat yang diinginkan. Demikian mungkin dari saya, Bapak. Mohon maaf ya bergabung. Mohon maaf tadi kendala nih suara. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih lagi. Selamat membimbing teman-teman semuanya bisa dipahami. Kita hanya akan ada yang pergi lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan ke Ibu Restin Melina MM atas sambutannya. Seperti pesan beliau pada para mahasiswa untuk bisa aktif ya, konsentrasi penuh untuk bagaimana nanti bisa diskusi, menyerap ilmu terkait AI. Nah, pada pagi hari ini dari NF Academy yang akan menyampaikan materi tentang AI, jadi judul webinar kali ini adalah AI untuk bisnis dan belajar. Nah, untuk itu kami sudah menyiapkan narasumber yang insya Allah berkompeten. Beliau adalah eh, Bapak Dalias SIP ME. Beliau menempuh pendidikan formal S1-nya di Universitas Gunadarma, maaf, Gajah Mada, di Universitas Gajah Mada.
Kemudian S2-nya beliau di Universitas Indonesia, di mana di Universitas Gadjah Mada beliau mengambil tentang Public Policy dan Manajemen, kemudian S2-nya mengambil Economic Planning dan Development Policy. Tidak berpanjang kalam, kepada Bapak Darius dipersilahkan, kurang lebih sekitar 1 jam Pak Darius. Oke, baik Pak Yano. Oke. Oke, terima kasih Pak Yano atas kesempatannya. Eh, Berarti saya ambil alih ya Pak Yano ya. Ya, silakan Pak. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, suaranya nggak kedengaran nih. Lagi ini ya. Eh, Udah di kampus, masih di jalan, atau masih di rumah nih yang lain? Oke, seulang lagi ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga teman-teman sehat semua. Eh, Pada kali ini kita akan coba ya teman-teman ya. Mungkin di beberapa kampus mungkin kita pernah dapat mata kuliah AI gitu ya. Cuman kadang nggak semua kita dapat mata kuliah tentang AI. Kadang hanya kita sendiri yang belajar dan kita sendiri yang mengeksplor gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba lihat dulu sebelum kita masuk ke praktek gitu ya. Kita akan coba lihat dulu nanti bagaimana sih sebenarnya AI itu bekerja gitu. Nah, nanti kita akan coba lihat step by step, kemudian nanti kita akan coba lihat eksekusinya seperti apa. Nah, tapi sebelum ke situ saya mau nanya dulu, teman-teman di sini berarti jurusannya apa aja? Tadi saya lihat Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusannya berarti ada ekonomi. Manajemen Pak. Oke, ada akuntansi, manajemen. Jadi mostly manajemen semua ya, Mas Destanto. Benar, manajemen semua? Iya Pak. Oke, berarti satu prodi semua ini berarti ya. Banyak juga ya berarti ya, satu prodi ratusan. Oke, lumayan banyak. Atau ada yang jurusan lain di sini? Boleh? Boleh ini dulu, eh, dikasih tahu dulu? Nggak ada? Oke, berarti kalau nggak ada yang eh, nggak ada yang apa? Nggak ada yang mau menyampaikan, ada yang mau ngaku gitu ya. Berarti saya anggap manajemen semua. Oke, kita coba lihat dulu step by stepnya. Jadi kesempatan ini kita akan lihat dua aspek sebenarnya. Yang pertama AI itu untuk pembelajaran kita. Mostly teman-teman kan mahasiswa gitu ya. Dan saya yakin nggak ada yang nggak menggunakan AI saat ini. Ada nggak di sini yang sama sekali belum menggunakan AI? Yang mostly sama sekali belum pernah menggunakan ada di sini? At least teman-teman tahu AI dan cara kerjanya. Ada di sini yang belum pernah? Oke, nggak ada ya. Berarti saya anggap pernah semuanya dan tahu bagaimana cara kerja AI gitu ya. Termasuk di sini karena kita, kalau teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya dulu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga. Jadi kita tahu bagaimana kebutuhan kita untuk bisnis, bagaimana juga kebutuhan kita untuk pendidikan dengan AI ini gitu ya. Jadi mostly sebenarnya AI ini sangat membantu kita lah. Bahkan ketika kita kuliah, ketika brainstorming untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Termasuk nanti kalau misalkan teman-teman selama kuliah ada side job, ada bisnis yang teman-teman jalankan. Nah, itu kita sangat dibantu gitu dengan AI. Ya, kita bisa bandingkan lah sebelum COVID dengan after COVID. Saya merasakan sendiri sebelum COVID itu nggak ada AI, kita bahkan bikin tugas, kuliah dan lain sebagainya itu kita harus buka buku dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita dengan gampangnya untuk brainstorming ide kita punya asisten pribadi untuk memudahkan pekerjaan kita dalam dunia pendidikan dan bahkan dalam bisnis gitu. Oke, kita coba lihat dulu sebagai pengantar. Jadi teman-teman, AI itu dia akan bekerja berdasarkan sumber-sumber yang sudah ada sebenarnya. Nah, kalau misalkan nanti ya, teman-teman bertanya misalkan tentang AI, atau mungkin nanyanya di ChatGPT, Gemini, bahkan di Cloud, dan lain sebagainya, yang kita tanyakan itu yang nggak ada sama dia. Kira-kira dia bisa jawab atau enggak? Harusnya nggak bisa ya, karena secara literally, AI itu akan bekerja berdasarkan sumber yang dia punya. Bahkan sekarang kalau misalkan kita bertanya terkait
pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya privacy itu juga dibatasi sama AI. Ada ketentuan-ketentuan yang memang tidak bisa kita akses juga di situ. Gitu. Jadi dia nanti akan mengeksplor dari sumber-sumber yang ada, kemudian nanti ya katakanlah website, dokumen-dokumen, artikel, buku digital, atau bahkan sumber-sumber referensi yang ada semua di internet itu dia akan explore nanti. Dia akan surfing di sana, akan mengambil semua data-data yang ada di sana. Kemudian nanti berdasarkan question kita, permintaan kita ke AI tadi, dia akan mengambil konten-konten yang relevan sesuai dengan yang kita butuhkan. Dia akan mengekstrak teks, bahkan table, bahkan informasi-informasi penting yang ada di sana gitu ya. Dia nanti akan mengambil secara spesifik data-data yang kita butuhkan. Nah, tapi syarat pertama dulu adalah dia punya bank datanya dulu gitu. Oke, kemudian kita coba lihat lagi. Kemudian nanti dari data yang dia punya, kemudian dia udah olah datanya tadi, kemudian nanti akan jadi sebuah pengetahuan yang bisa kita nikmati, kita ambil apa yang kita butuhkan di situ, dan dia juga tahu polanya seperti apa gitu ya. Dan dari mesin learning yang ada, nanti dia akan menemukan pola-pola tertentu, dan kita tinggal gampang. Kalau misalkan kita tanya A, dia nanti akan memberikan jawaban sesuai dengan yang kita minta. Dia akan belajar nanti bahasa kita, dia akan belajar nanti accent kita, dia akan belajar nanti gaya bahasa kita gitu ya. Nah, dia nanti akan menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan dan apa juga yang kita instruksikan ke mereka sebagai AI gitu. Nah, kemudian nanti untuk memahami pola dokumen bisnis, dia juga nanti akan mengeksplor lebih jauh lagi. Dia akan membaca semacam struktur laporan akan dibaca, email contohnya, email-email bisnis, formal dan sebagainya, ada table, ada kebijakan organisasi misalkan, dia nanti juga akan bisa nge-read itu semua. Nah, kemudian nanti untuk next step-nya nanti sebagai machine learning, dia akan mempelajari semuanya. Dia akan mempelajari tingkah kita sebagai manusia, bahkan tadi accent kita, gaya bahasa yang kita butuhkan, kita menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, Chinese, Prancis, dan sebagainya gitu ya, dia nanti akan ngedetek itu. Gitu. Nah, kemudian nanti di sini kita lihat ya, untuk konteks bisnis nanti dia akan spesifik nanti mengarahkan kemana. Misalkan kita khususnya ke perkantoran, ke unit bisnis atau bisnismen dan lain sebagainya, dia nanti akan spesifik nanti mengarahkan ke kebutuhan yang kita inginkan. Oke, kemudian ini. Jadi di sini nanti untuk di bagian sini, dari data-data yang sudah dikumpulkan sama AI tadi, dia pasti nanti akan nge-cleaning ya. Jadi nggak semuanya diambil sama dia akan nge-filter data-data yang menurut dia itu bisa diberikan ke kita. Dia akan menyusun sebuah brief, kemudian nanti dia akan berikan data-data itu ke kita. Nah, cuman ada di sini masalah data yang mungkin nggak bisa dia explore dengan baik. Contohnya, catatan tidak lengkap dan sepotong-potong. Nah, kalau misalkan seperti itu, dia nanti akan confused gitu ya, akan bingung dan akan susah lah untuk mendeteksi secara utuh. Nah, kalau misalkan nanti datanya nggak utuh, sepotong-potong, takutnya nanti jawaban yang diberikan oleh AI tersebut nanti akan nggak utuh juga. Bisa jadi ada miss di situ, atau mungkin ada false di situ, nggak sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian kalau misalkan bahasanya bercampur-campur antar sumber, nah ini nanti dia akan olah dulu. Kalau misalkan spesifik kita arahkan ke bahasa Inggris, nah dia akan lebih gampang memahaminya. Tapi kalau misalkan nanti ada misalkan 3 bahasa yang digunakan di situ, dia nanti akan filter dulu, dia akan bekerja dulu gitu ya, dia akan proses dulu, baru nanti keluar referensi yang kita butuhkan. Kemudian ada duplikasi informasi, itu juga bikin dia confused. Kemudian kesalahan-kesalahan penulisan atau ejaan itu juga bikin dia mungkin akan bingung dulu. Kalau misalkan nanti dia bingung, pasti nanti dia akan mengklarifikasi. Apakah ini yang dimaksud? Kalau misalkan iya, akan lanjut ke step selanjutnya. Begitu. Nah, kemudian inilah kira-kira apa yang akan dilakukan AI di sini. Dia akan membuat data yang tidak relevan, dia akan membuang data-data yang tidak relevan atau yang katakanlah kayak data-data sifatnya itu ya cuman annoying aja. Kemudian dia akan menyamakan format atau struktur data. Kemudian dia akan mengelompokkan informasi berdasarkan topik-topik tertentu. Kemudian dia nanti akan menyiapkan dataset yang bersih untuk kemudian bisa kita pelajari. Oke, ini saya sekilas menyampaikan sedikit dulu ya bagaimana sebenarnya AI itu
bisa bekerja, bisa kita pakai sampai saat ini dan kemudian nanti kita lihat apakah nanti realnya itu memang seperti itu. Oke, nah ini pola-pola yang sering dipelajari oleh AI, mulai dari pola bahasa tadi yang kita mention sebelumnya, kemudian nanti ada sebab akibat, kemudian nanti ada pola Q&A-nya juga. Kalau sebab akibat itu dia nanti akan belajar ya, misalkan jika hujan, kemudian nanti misalkan jalanannya basah gitu ya. Nah, kemudian dia nanti akan menangkap logiknya. Kalau misalkan AI itu menangkap hubungan logisnya itu bukan sekadar kata-kata aja ya, tapi dia akan melihat kalau berarti kalau misalkan hujan, berarti nanti akan ada basah dan seterusnya. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang relevan, pasti dia nanti akan mengarahkan ke sana begitu. Kemudian untuk pola Q&A, dia akan belajar nanti dari contoh-contoh pertanyaan atau jawaban yang sudah berulang, bahkan ada yang sudah ditanyakan sebelumnya, dan lain-lain sebagainya. Dia itu akan menjadi sebuah library, kemudian nanti akan terkumpul di situ. Gitu. Nah, ini juga menghasilkan jawaban. Jadi nanti pada pertanyaan, kemudian nanti akan ada pemrosesan data oleh AI, kemudian nanti akan diberikan jawaban tersusun. Kita lihat dulu dari questionnya. Misalkan jelaskan cara kerja AI dalam bahasa sederhana. Ini adalah sebuah question sederhana yang kemudian nanti akan diproses sama AI. Dia akan mengidentifikasi mulai dari konteksnya, kemudian kata kuncinya, kemudian nanti pola relevan dari yang kita sampaikan tadi. Ibaratnya kita bikin prompt gitu ya, kemudian dia nanti akan mengidentifikasi tiap-tiap kata yang kita perintahkan ke dia. Kemudian nanti akan tersusun jawaban, akan diberikan jawaban-jawaban yang sekiranya paling relevan sesuai dengan kebutuhan kita tadi. Gitu. Oke, nah ini sekilas mindset yang benar-benar kita ketahui tentang AI. Kita lihat yang pertama ya. AI itu bukan makhluk sadar yang punya perasaan. Inilah yang membedakan AI dengan manusia sebenarnya. AI itu dia nggak punya emosional. Jadi dia hanya, ya boleh dibilang robot gitu ya. Hanya bekerja berdasarkan data yang ada, dan dia sama sekali tidak ada sense-nya. Nah makanya kalau misalkan ada orang gitu ya bikin esai, dibandingin dengan orang yang bikin esai pakai pribadi, tulisan pribadi, yang satu pakai AI bikin esai, yang satunya pakai brainstorming dari ide sendiri. Atau bahkan dia pakai AI untuk brainstorming ide, tapi nanti dia tulis sendiri. Itu dua hal yang berbeda. Mungkin teman-teman nanti yang kuliah gitu ya, ada tugas, coba lihat dan coba nanti dibandingkan esai yang ditulis dengan AI sama esai yang ditulis dengan tulisan sendiri atau by yourself gitu ya. Teman-teman sendiri yang nulis, itu nanti pasti ada jiwanya di situ. Ada feel-nya di situ dan ada hal-hal yang tidak bisa didetek sama AI. Nah, itu makanya AI itu dia nggak punya emotional quotient, dia cuma ada tools-nya aja, tapi dia nggak punya sense di situ. Kemudian AI tidak berpikir seperti manusia. Nah, balik lagi ya, yang namanya AI dan manusia itu pasti dua hal yang berbeda. AI dia memang apa yang dia punya itu nanti yang dia keluarin. Beda dengan manusia yang bisa dia improve, bisa jadi berubah pikiran dan lain sebagainya, itu nanti bisa terjadi kalau misalkan manusia. Kemudian AI tidak tahu benar ya secara moral pasti dia nggak ada ya. Dia nggak ada nanti kalau misalkan sama adminnya tidak membatasi limitasi terkait privacy misalkan, dia pasti nanti akan ngasih. Nah, cuman karena AI itu ada aturan, ada regulasi, bahkan di Indonesia sendiri ada regulasi gitu ya yang mengatur tentang AI, maka dia masih membatasi itu. Beda sama manusia yang punya moral value-nya gitu. Nah, kemudian yang paling penting lagi, AI itu tergantung sama prompt. Balik lagi, ini yang paling penting sebenarnya. Walaupun kita punya asisten, tapi bosnya tetap kita. Kita yang ngasih perintah, kita yang bikin narasi, kita yang bikin brief gitu ya. Baru nanti kita bantu ke asisten kita untuk entah nanti kita suruh bikin email, bikin proposal, bikin gambar, bikin video, bikin produk digital, atau bahkan bikin analisis bisnis dan lain sebagainya. Nah, itu based on prompt yang kita gunakan. Nah, makanya kalau misalkan kita nggak bisa nulis prompt dengan baik, pasti nanti asistennya juga nggak menangkap pesan kita dengan baik, gitu. Oke, nah ini peran kita di bawah ya. Kita akan mengarahkan sebagai bosses di sini. Kita akan melihat apakah nanti prompt kita ini udah cocok atau belum.
udah sesuai atau belum. Kalau misalkan informasi kita lengkap, pasti dia nanti akan melengkap dengan lengkap juga. Kemudian akan diverifikasi. eh ini yang paling penting juga, pengecekan akurasi dan relevansi output AI ini paling penting ya, karena banyak sekali saya lihat mahasiswa di kampus, oke, dia punya AI, dia punya asisten, tapi sayangnya setelah dikasih jawaban oleh AI, setelah dibantu oleh AI, dia tidak cross check lagi, dia tidak nge-review, dia tidak ngecek seperti apa outputnya gitu ya dengan benar. Nah makanya itu sering terjadi tuh ada typo misalkan, kemudian ada narasi yang nggak pas gitu ya. Nah, itu karena kita nggak nge-review. Nah, yang better itu adalah kita minta tolong ke asisten kita, AI tadi, kemudian nanti kita akan review. Bahkan kalau bisa kita edit lagi, kita sempurnakan lagi, atau bahkan kita, ya kita review lagi lah, kita edit lagi dengan baik, karena kita sudah berterima kasih banget gitu ya dengan AI, karena dia sudah kasih ide, sudah kasih kita brainstorming ide dengan sedemikian rupa gitu ya, tinggal nanti kita modifikasi, kita review, kalau misalkan ada typo dan lain sebagainya nanti kita akan perbaiki di situ. Gitu. Kemudian nanti dia nanti akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ya tadi, kalau ada privasi yang dilanggar, nanti dia akan membatasi itu. Kalau misalkan sudah dirasa lengkap semua jawabannya, dia nanti akan merilis data tersebut. Gitu. Oke, ini sekilas ya. Jadi saya perlu menekankan di sini karena biar kita tidak salah arah dari awal. Karena saya lihat mahasiswa sekarang bahkan sangat mendewakan AI gitu ya. Padahal sebenarnya kita harus menjadikan dia itu sebagai asisten. Kita jangan sampai digantikan oleh AI sebenarnya. Karena kalau misalkan semakin kesini itu orang jadinya kayak malas gitu ya dengan AI. Apa-apa AI gitu ya. Padahal sebenarnya kita harus bisa berkolaborasi dengan baik dengan AI tersebut. Jangan jadikan dia kerja sendirian, terus kita cuma mantau aja gitu ya. Tapi kita harus jadikan dia sebagai asisten yang benar-benar kita ayomi lah dengan baik gitu. Oke, ini perlu kita pahami sebagai student sebenarnya di kampus, biar kita tidak melangkah terlalu jauh ke jalan yang salah gitu ya. Bikin tugas pakai AI, bikin bisnis pakai AI gitu, tapi kita sama sekali tidak mengayominya dengan detail. Kita cuma membiarkan, bahkan tidak ada proses review di situ. Kita cuma membiarkan begitu saja gitu ya. Kita langsung percaya dengan apa yang diberikan. Nah, itu jangan sampai. Oke, ini salah satu sampel. Kalau misalkan AI itu tidak bekerja dengan baik, berarti salah satunya adalah dia tidak punya referensi tersebut, dia tidak punya buku itu, dia tidak punya data tersebut. Nah, kalau misalkan nggak punya, pasti dia nanti akan tidak memberikan jawaban yang relevan. Termasuk data lokal, data khusus, ini kayak data-data internal, data-data privacy, regulasi-regulasi, data spesifik. Nah, itu biasanya dia akan dibatasi oleh AI tersebut. Katakanlah misalkan ya, saya mau nanya nih, teman-teman pasti punya nomor handphone ya kan. Terus saya tanya ke AI, boleh bisa nggak dia ngasih saya nomor telepon teman-teman? Pasti nanti enggak. Pasti dia akan bilang ini sudah ranahnya privacy, dia nanti tidak akan memberikan jawaban tentang itu. Nah itu contohnya. Nah, kemudian nanti library online itu yang paling penting lah untuk memperkaya. Jadi kalau misalkan nanti semakin banyak bank data dia nanti akan menggunakan data tersebut untuk membantu kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis ataupun persoalan-persoalan kita yang ada di kampus. Gitu. Oke, kita masuk ke basicnya dulu yang paling penting karena prompt ini salah satu yang jadi kunci gitu ya. Teman-teman menggunakan AI untuk bikin video, bikin produk digital, bikin proposal, bikin tugas bahkan, bikin kuis dan lain sebagainya. Itu berawal dari prompt dulu. Kita tahu prompt itu adalah semacam keywordnya, semacam kuncinya, baru kemudian AI itu bisa kita perintahkan dengan baik, bisa kita arahkan dengan baik. Ya oke, walaupun AI sebenarnya bisa ngebaca keyword pendek dari kita, tapi seringkali keyword-keyword pendek itu tidak akurat, tidak lengkap, bahkan tidak bisa kita yakini itu sudah benar atau belum gitu ya. Nah, jadi harus ada beberapa tips yang harus kita lakukan biar nanti prompt kita itu sesuai dengan minimal semua unsurnya terpenuhi. Baru kemudian nanti bisa kita anggap, oh ini sudah bekerja dengan baik, bisa kita yakini, dan bisa nanti kita anggap ini sudah mendekati dengan jawaban yang kita harapkan begitu.
Oke, karena ini memang based on prompt, teman-teman lihat sekarang apapun yang dihasilkan oleh AI itu based on prompt, bikin poster, bikin mind map dan sebagainya, itu based on prompt yang kita masukkan. Oke, jadi nanti ada sekitar 6 komponen utama yang akan kita lihat ya untuk AI ini, yang menjadi unsur yang harus kita penuhi di situ. Kemudian dia nanti akan bekerja 3 kali lebih efektif dari yang biasanya. Kalau misalkan teman-teman berikan prompt itu, short prompt, keyword-nya aja, terus kita harap dia menerka apa yang kita harapkan, gitu ya. Nah, itu tidak efektif sebenarnya. Nah, dengan memenuhi komponen ini nanti dia akan 3 kali lebih efektif nanti, dan dia nanti juga akan memiliki fleksibilitas waktu sekitar 100%. Dia tidak harus semuanya dipakai, tapi nanti bisa kita sesuaikan dengan kompleksitas tugas-tugas yang kita berikan. Gitu. Oke, kita mulai dari awal dulu. Di sini nanti kita akan lihat ada beberapa tools yang kita perhatikan. Misalkan yang pertama roles. Untuk di bagian awal ini, kita harus mengidentifikasikan dulu, kita harus menjelaskan dulu, dia itu kita kasih peran sebagai apa. Misalkan, dia adalah sebagai analisis data statistik BPS. Berarti dia sebagai analisis data. Sebagai analis data di BPS gitu ya. Jadi udah tahu perannya itu sebagai apa. Kemudian nanti akan bertindak sebagai apa misalkan. Editor bahasa, kemudian nanti dia pakar di bidang apa, pakar di bidang marketing, digital, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus tentukan dulu dia itu sebagai apa role-nya, perannya itu sebagai apa. Kemudian nanti ini akan penting, akan berhubungan dengan menentukan gaya dan bahasa yang dia gunakan, menentukan kedalaman analisis dia, dan nanti akan memberikan sudut pandang profesional yang dia punya, dan nanti akan ya melihat nanti apakah nanti dengan peran yang dia punya itu relevan nggak jawabannya itu dengan peran yang dia punya, pengalaman yang dia punya, bahkan experience yang dia punya bertahun-tahun di sana apakah relevan atau enggak. Nah, semakin detail kita arahkan seperti itu nanti dia akan menjadi seorang AI yang profesional gitu. Oke, jadi nanti ini akan berhubungan dengan kedalaman gaya bahasa, kedalaman analisis, dan sudut pandang. Yang pertama kita harus tentukan dulu dia itu sebagai apa. Kemudian yang kedua, kita lebih luas lagi, yaitu konteks. Kita kasih background, kita kasih latar belakang, apa sebenarnya yang akan menjadi background dari konteks yang akan kita bahas. Ini contohnya, dokumen ini akan digunakan sebagai laporan internal pimpinan. Berarti jelas, ini laporan untuk internal pimpinan. Kemudian nanti peserta pelatihan adalah misalkan media suara non teknis. Jadi kelihatan, ini loh yang kita tuju. Jadi spesifik, terukur, dan tahu siapa orangnya gitu ya. Kemudian target audiensnya adalah misalkan pekerja kantoran yang sibuk. Jadi tahu kita. Jadi orang-orang yang merasa bukan pekerja kantoran, yang bukan sibuk itu berarti nggak relevan lagi dengan ini. Jadi kita kasih batasan di situ. Kemudian nanti kalau misalkan tanpa konteks, dia nanti akan terlalu teknis dan audiensnya itu nanti akan ya kayak orang awam lah, bingung, nggak tahu tujuannya apa, sasarannya apa. Jadi nanti pada akhirnya adalah dia nanti yang ngasih jawabannya general aja dia, nggak spesifik sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian nanti terlalu sederhana untuk audiens yang ahli, padahal dia pakar gitu ya, tapi karena kita tidak memberikan role dia seperti apa, konteks dia seperti apa, dia nanti akan terlalu simple memberikan jawaban ataupun mungkin analisis. Bisa jadi nanti juga salah fokus dari tujuan yang kita harapkan gitu ya. Jadi yang pertama tadi role-nya harus clear, dia sebagai apa, kemudian konteksnya harus jelas, digunakan sebagai laporan internal misalkan atau kita gunakan untuk hal-hal tertentu. Nah, kemudian perintah. Ini semacam keyword yang harus kita tambahkan di situ. Misalkan kata kerja yang cepat itu, yang tepat dan cepat itu misalkan kayak ringkas, atau kita minta untuk menyusun, untuk membandingkan, untuk menjelaskan, untuk membuat, untuk menganalisis. Nah, itu harus spesifik di situ. Ini contoh teks yang baik, misalkan ringkas dokumen berikut menjadi maksimal 1 halaman. Jadi spesifik. Kita minta ringkas dokumen, dan cuma 1 halaman doang. Jadi nanti tidak akan berikan 2 halaman, 3 halaman, apalagi banyak halaman gitu ya. Itu kita sudah batasi. Termasuk di sini juga draft.
buatlah draft artikel blog misalkan 500 kata tentang manfaat meditasi. Misalkan teman-teman bikin esai, diminta sama dosen, let's say 300 kata gitu ya. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa brainstorming dulu dengan AI. Mungkin 200 kata, 300 kata gitu ya, baru nanti di paraphrase, diganti, Pacar itu no. kita gitu. Piye? Kok nak kan piye? Oke, sepertinya ada yang bocor ya mic-nya. Oke, kemudian nanti kita harus coba untuk menghindari kata-kata yang sifatnya ambigu. Contohnya tolong bantu gitu ya. Tolong bantu apa? Dia pasti akan bingung nanti. Kemudian kira-kira jelaskan. Tapi kita nggak spesifik gitu loh menjelaskan apa seputar hal ini. Seputar hal ini itu apa? Jadi sekali lagi ini harus jelas perintahnya. Apakah kita minta untuk meringkas, menyusun, membandingkan, menjelaskan, membuat, menganalisis, dan sebagainya. Jadi harus spesifik, harus terukur, dan kita make sure prompt kita itu spesifik dan kita kasih batasan. Jangan sampai nanti dia melebar kemana-mana. Kemudian input juga bagian dari data pendukung yang dibutuhkan. Misalkan teks langsung, misalkan kita punya referensi, ada teks yang kita tambahkan di situ, kemudian nanti ada to point atau table mungkin yang kita tambahkan, kemudian nanti ada ringkasan data mungkin yang kita tambahkan juga di situ. Nah, itu akan mempermudah AI untuk membaca, menganalisis, bahkan memberikan hasil yang kita butuhkan. Jadi kita perlu sertakan data, teks, atau informasi yang ingin diproses oleh AI. Misalkan kita punya proposal, atau bahkan teman-teman bekerja di instansi yang ada di Indonesia ya, mungkin multinasional, terus teman-teman dapat email dari HR mungkin yang dari luar negeri sana. Ini teman-teman diminta untuk menganalisis email yang diberikan tadi. Nah, karena kita mungkin nggak pro dalam bahasa Inggris, kemudian nanti kita coba minta tolong AI untuk menganalisis teks yang dikirimin tadi. Kita input emailnya di situ, kita kasih prompt yang tepat. Kita butuhnya apa? Poin-poin yang disampaikan, atau apa sebenarnya yang dimaksud oleh email tadi, dan sebagainya. Itu bisa kita gunakan. Oke, kemudian nanti untuk outputnya juga harus jelas ya. Teman-teman mintanya dalam hasil apa nih? Output dari hasil kerja tadi. Dalam table kah? Dalam essay? Dalam step by step? Atau bahkan mind map? Atau bahkan gambar gitu ya. Itu harus jelas nanti outputnya seperti apa. Kemudian nanti tampilannya dalam bentuk misalkan ada poin-poin tertentu, maksimal tadi misalkan cuma 2 halaman doang, 100 kata aja gitu ya. Kemudian nanti untuk paragrafnya misalkan harus paragraf yang formal, tapi cukup 2 paragraf aja. Nah, itu bagian dari output dan itu harus dijelaskan nanti dalam prompt-nya gitu. Oke, jadi untuk output ini harus spesifik ya. Teman-teman nanti berharap output dari question yang kita berikan ke AI itu seperti apa hasilnya. Gitu. Kemudian untuk batasan-batasan ini penting. Yang pertama gaya bahasa, kita arahkan apakah harus menggunakan bahasa Inggris, apakah harus menggunakan bahasa Indonesia, apakah harus menggunakan gaya bahasa yang simple, rumit, yang complicated gaya bahasanya, atau mungkin gunakan gaya bahasa yang pakar, yang benar-benar kayak ahli gitu ya. Pasti nanti kosakatanya beda. Atau bahkan kita instruksikan dia untuk menghindari penggunaan kalimat-kalimat yang pasif. Jadi mostly kata-kata atau kalimatnya yang aktif aja gitu. Nah, itu untuk gaya bahasa. Kita harus state dulu di prompt-nya biar nanti dia nggak kemana-mana. Kemudian batasan konten. Kita harus jelaskan, harus clear di situ. Jangan sampai nanti di luar konteks yang kita berikan, dia memberikan jawaban gitu ya. Jadi jangan menambahkan data baru di luar teks yang diberikan tadi. Jadi fokus aja ke yang diberikan tadi. Jadi fokus ke poin-poin yang relevan agar jawaban dia tadi lebih spesifik dan terukur. Kemudian level teknis, ini juga diharapkan jangan nanti menggunakan istilah-istilah medis yang terlalu teknis. Gunakan juga nanti misalkan bahasa-bahasa marketing juga yang terlalu teknis, bahasa-bahasa pendidikan, bahasa-bahasa apa ya namanya, education yang terlalu teknis, tapi gunakanlah bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh kita anggap dia itu non spesialis lah gitu ya. Karena AI ini kan bukan yang spesialis tertentu. Misalkan dia spesialis di bidang jantung gitu ya atau otak gitu ya. Atau mungkin spesialis di bidang marketing. Tapi kan enggak. Tapi dia di sini
kita anggap sebagai yang non spesialis. Jadi berikanlah kata-kata ataupun istilah yang nantinya bisa diterjemahkan oleh tadi gitu. Ya walaupun mungkin ada kata-kata mungkin yang terlalu spesifik dan teknis bisa dianalisis sama AI, tapi mungkin alangkah baiknya kita lebih spesifik aja memberikan datanya dan mungkin yang non teknis lebih gampang untuk diberikan jawaban dan interpretasi oleh AI gitu. Oke, ini ringkasan strukturnya teman-teman, ada perannya di situ, kemudian ada konteksnya. Jadi nanti ada tugas, ada input. Untuk peran itu jelaskan siapa AI-nya berperan sebagai apa, kemudian konteksnya, latar belakang dan audiensnya seperti apa, kemudian tugasnya itu nanti apa yang kita berikan, dan nanti inputnya seperti apa. Dan ada satu lagi sebenarnya yang perlu kita perhatikan juga, yaitu adalah kita berikan lagi dia semacam pertanyaan. Kalau misalkan nanti atau mungkin sebelum dia memberikan jawaban, kita minta lagi dia untuk memberikan jawaban dulu sebelum dia memberikan jawaban. Misalkan kita berikan prompt tertentu, kemudian sebelum dia menjawab, dia nanya dulu ke kita. Misalkan nanti kita coba contohin ya. Jadi sebelum dia memberikan jawaban, dia nanti akan klarifikasi dulu kita. Misalkan punya produk, kita mau jual gitu ya. Kemudian nanti kita akan lihat ini targetnya siapa. Dia nanti akan nanya dulu ke kita. Kemudian tujuan campaign-nya itu apa gitu. Nah, kemudian nanti targetnya itu apa sebenarnya? Untuk penjualan kah? Untuk produk knowledge aja kah? Atau lain sebagainya. Jadi sebelum dia menjawab pertanyaan kita, dia nanti akan bertanya dulu ke kita. Gitu. Oke, ini tadi ada rumus simple juga ada, semacam role, instruction, konteks, dan ekspektasi. Gitu. Untuk ini contohnya ini ya, contohnya ini adalah kita bisa gunakan di ChatGPT atau di Gemini. Misalkan role, konteks, task, nanti kita bisa alihkan di situ nanti. Misalkan dia adalah sebagai analis kebijakan publik misalkan, kemudian kita minta dia untuk dokumen berikut adalah laporan hasil survei internal BPS yang akan ditampilkan. Kemudian nanti task-nya itu ringkas dokumen terkait menjadi ringkasan eksekutif dan lain sebagainya. Gitu. Oke, untuk perbandingan sebenarnya lebih kurang sama aja. Tapi biasanya ChatGPT ataupun Gemini atau bahkan Claude sekarang ya lebih expert ya. Tapi Claude sayangnya cukup ya berbayar ya, terbatas banget yang bisa kita akses. Jadi yang masih kita bisa gunakan sekarang kayak Gemini atau ChatGPT lah. Ya mungkin walaupun kita nggak berlangganan tapi kita bisa menggunakannya gitu. GPT itu bisa lebih detail, lebih ringkas, dan biasanya antara dua itu masih kita pakai lah ya dua-duanya. Jadi tergantung nanti teman-teman butuhnya untuk apa. Kalau misalkan nanti untuk menjawab responnya agak panjang gitu ya, berarti nanti kita arahkan ke ChatGPT. Dia akan lebih banyak memberikan narasi-narasi nanti dari jawaban yang kita minta. Kemudian untuk promptnya itu biasanya lebih panjang itu di ChatGPT masih aman. Kalau di Gemini itu biasanya kalau bisa terstruktur dan jelas. Kalau misalkan untuk perannya itu dia sangat sensitif ya, jadi harus spesifik untuk ChatGPT itu dia sebagai apa. Kemudian nanti untuk instruksi formatnya itu dia harus agak fleksibel kalau di ChatGPT. Jadi kalau misalkan di Gemini dia harus spesifik. Gitu. Harus spesifik dia sebagai apa. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Sekarang kita coba lihat teman-teman di sini ada yang pernah jadi affiliate produk di sini. Ada yang pernah affiliate produk, ada yang misalkan sebagai mahasiswa, dan teman-teman ada yang punya bisnis, kemudian saat ini sedang menekuni bisnis tersebut dan mencoba untuk menjual produknya atau bahkan memasarkan produknya. Ada di sini? Ada, Bapak. Oke. Nah, biasanya teman-teman ada yang menggunakan biasa cara-cara konvensional gitu ya. Tapi ada juga yang menggunakan AI gitu. Nah, kita coba nanti kita lihat untuk teman-teman yang pernah menggunakan AI untuk membantu proses marketing produknya gitu. Oke, ini beberapa contoh kita akan coba nanti contoh-contoh prompt yang bisa kita gunakan. Misalkan nanti kita coba bikin brief design atau storyboard. Kemudian nanti kita coba juga lihat bagaimana untuk membuat dokumen. Bahkan nanti bikin video, bikin foto,
Sama nanti kita akan coba lihat bagaimana kita coba untuk membuat semacam review produk dari yang sudah kita beli, tapi kita gunakan AI untuk menganalisisnya gitu. Oke, kita coba ke bagian sini dulu ya. Mungkin untuk yang tadi terkait affiliate, jadi nanti teman-teman misalkan yang bisa dieksekusi ya, yang bisa dieksekusi adalah misalkan teman-teman sekarang sudah punya produk. Misalkan teman-teman habis check out nih barang sebagai sampel dan itu nanti akan dipromosikan di taruhlah di TikTok atau mungkin di Instagram gitu ya. Nah, pasti nanti kita akan bikin video reviewnya dulu. Lalu nanti kita pasarkan produk tersebut. Biar nanti orang belanjanya di link affiliate yang kita pasarkan gitu. Kemudian saya mau nanya dulu, ada nggak teman-teman di sini yang pernah bikin semacam review produk, tapi makanya pakai AI? Mulai dari foto produknya, kemudian nanti reviewnya, semacam video review, itu juga dari AI nanti. Kemudian nanti kita akan up itu ke nanti ke TikTok atau bahkan nanti ke sosial media yang kita punya. Tapi lagi-lagi kita membutuhkan AI untuk memodifikasi atau mempercantik produknya, membuat video semacam video review tadi, jadi nanti itu yang kita upload di situ. Oke, ini cara singkat aja ya, kita coba praktekkan. Let's say teman-teman di sini punya produk, taruhlah sini produknya ini baju. Teman-teman bisa lihat baju. Ini adalah baju yang teman-teman habis beli di marketplace. Dan pasti kita udah punya bajunya, sudah kita pegang gitu ya, udah kita sampai di rumah. Dan karena kita kita punya bisnis, kita punya toko juga di TikTok, kita punya keranjang kuning di sana juga, dan kita pengen nge-review produknya ini. Nah, cuman kita pengen gampang aja, nggak pengen kita ribet gitu ya. Jadi kita penting kita udah beli dulu, kita udah rasain produknya gitu. Jadi biar nanti honest review. Jadi kita nggak mengada-ngada reviewnya, tapi berdasarkan produk yang kita beli tadi. Nah, katakanlah kita habis beli produk nih baju satu, ya kan? Nah, kemudian dari baju ini nanti kita pakai dulu, kita coba dulu tentunya apakah nyaman atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak nyaman nanti teman-teman harusnya sampaikan gitu ya. Tapi katakanlah ini produknya aman. Bintangnya juga bintang 4,5 gitu ya masih aman. Kemudian untuk bajunya seperti ini gitu ya. Kemudian nanti uh, kita coba bikin review dari produk yang kita beli. Oke, karena tadi kita sudah beli, kita foto produknya, ataulah kita foto seperti ini fotonya, gitu ya, dari produk yang kita beli tadi. Atau bahkan kalau misalnya kita nggak sempat foto produk, mungkin kita ambil foto yang di tempat kita belanja tadi. Misalkan tadi Shopee, atau mungkin ya TikTok, atau ya TikTok gitu ya. Ini foto produk yang ada di TikTok tadi. Kemudian kita coba manfaatkan AI untuk memodifikasinya. Eh, Taruhlah ini teman-teman nih misalkan. Ini kita nih yang habis belanja gitu ya. Kita habis belanja, kita sudah merasakan bajunya. Nah, karena kita nggak punya waktu gitu ya, nggak punya waktu untuk membuat video, bahkan nggak ada tim sama sekali, cuman kita sendiri doang yang mengerjakan pekerjaan ini gitu ya. Kita coba eksekusi. Oke, kita coba di sini kita mulai dari yang tadi ya, kita masuk ke ChatGPT. Kita menggunakan ChatGPT aja, teman-teman. ChatGPT aja kita gunakan di sini. Kemudian kita upload foto produk kita tadi. Kalau ChatGPT teman pasti udah punya semua, udah login gitu ya, pasti udah punya. Kita ambil foto produknya, taruhlah foto produknya tadi. Kita cari dulu. Oke, kita ambil foto produk yang kita beli tadi di Shopee. Taruhlah ini satu ya, ini satu yang sudah kita beli dan sudah kita foto. Oke, kita ambil fotonya. Kemudian kita ambil lagi foto kita satu. Kita sudah punya foto nih. Tadi fotonya ini ya. Ini cara sederhana aja untuk memanfaatkan AI untuk bisnis ya, yang paling simple lah, yang bisa teman-teman gunakan. Saya yakin teman-teman di sini banyak yang mulai jadi affiliate atau bahkan mempunyai produk sendiri, tapi nggak ada waktu, nggak ada tim gitu untuk mengerjakan. Terus kita bikin promptnya sederhana aja.
sederhana dulu aja karena nanti untuk yang prompt detail itu nanti yang di next step-nya. Ini kita minta dulu AI untuk ya taruhlah tadi ya kita minta dia untuk mengganti pakaian yang ada di foto yang kedua tadi. Kita minta dia untuk menggunakan baju yang habis kita beli. Oke. Oke, kita coba ganti baju orang di foto kedua. Oke. Kemudian kita harapannya nanti dia pakai baju yang baru itu ya. Intinya kayak gitu. Jadi nanti bagaimana abang ini, si adminnya ini, atau adalah kita gitu ya, memakai baju yang baru kita beli. Oke, kita eksekusi dulu untuk step pertamanya. Jadi ceritanya kita nggak punya tim, nggak punya waktu gitu ya. Tapi kita pengen berbisnis gitu ya, punya side job. Coba dulu. Kemudian kita tunggu dulu prosesnya. Intinya nanti si kita nanti pakai baju yang baru kita beli gitu ya. Nah, kemudian sambil menunggu, kita habis ini kita akan coba lihat. Kita kan intinya kita akan bikin video review dari produk yang kita beli dengan harapan nanti orang tertarik beli baju itu dari link affiliate yang kita tawarkan tadi di keranjang kita gitu ya. Nah, kita lihat udah jadi atau belum? Oke, udah jadi ya. Nah, jadi dia sudah menggunakan baju yang kita beli tadi. Gitu ya. Taruh ini kita nih sebagai reseller atau sebagai affiliate gitu ya. Nah, kemudian kita minta dia untuk membuatkan prompt. Dia minta jadi kita yang bikin promptnya, tapi kita minta AI untuk menuliskan prompt dari gambar yang sudah ada tadi. Buatkan contoh prompt seperti review OOTD untuk saya upload nanti di TikTok. Oke, let's say kayak gitu dulu aja. Karena nanti kita berharap dia memberikan contoh prompt. Oke, ini contohnya sudah diberikan promptnya. Udah ada beberapa ya. Nah, untuk bikin video kita harus pindah ke tools yang lain. Ini kan ChatGPT. Kita akan coba pindah ke tools yang lain yaitunya Google Flow. Teman-teman bisa buka Google Flow. Ini saya buka. Nah, kemudian kita tadi ya, kita back lagi. Kita berikan contohnya adalah seperti ini. Ini prompt yang kita dapatkan dari ChatGPT tadi. Jadi kita nggak membuat prompt, tapi kita meminta ChatGPT untuk membuat prompt. Nah, inilah enaknya ChatGPT atau bahkan Gemini gitu. Jadi kita nggak perlu sebenarnya membuat prompt itu secara detail, tapi kita minta dia yang membuatkan kita prompt. Jadi kita nggak perlu ngerangkai kata-kata harus misalkan kata-katanya gini. Kalau opening itu berapa menit, kemudian detail produknya seperti apa, penjelasannya, fitnya seperti apa gitu ya. Nah, kita sudah dapat prompt di sini. Promptnya adalah seorang pria tampan menggunakan kemeja tropical putih bermotif pantai. Nah, ini adalah contoh prompt. Jadi intinya adalah prompt ini adalah hasil dari AI yang sudah kita minta tadi. Jadi kita tinggal minta aja sebenarnya prompt. Jadi kita nggak perlu lagi nulis kata-kata seperti itu, tapi minta aja ke dia. Oke, udah dapat kata-katanya. Dia melakukan video OTD ala TikTok. Dia berputar berlahan menunjukkan outfit dari berbagai sudut pandang. Kemudian dia menunjukkan detail motif dari kemeja yang dia pakai sambil tersenyum. Kemudian text overlay-nya tropical review. Kemudian nanti muncul di layarnya seperti itu. Kemudian background-nya modern, pencahayaannya terang, suasananya summer vibes, kameranya bergerak smooth dengan close up, full body, transition, realistic gitu ya. Jadi kalau AI itu, kalau ChatGPT itu kalau misalkan kita minta bikin prompt, dia sangat detail dia. Bahkan kita nggak bisa kan bikin prompt sedetail itu. Nah, makanya kita minta tolong AI untuk membuat kita prompt lebih detail seperti ini. Cinematic, ultra detail, 4K, vertikal videonya 9:16, voice overnya yang cocok. Nah, kita kasih dia voice over. Kalau kalian cari kemeja yang bisa bikin outfit langsung terlihat fresh, coba lihat yang satu ini, motif tropical dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu bahasa nanti yang dia sampaikan di video. Oke, kita coba lihat tadi. Di Google Flow, kalau sudah kita buka Google Flow, kita masukkan gambar yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian nanti kita pastikan ya, jadi pastikan juga nanti untuk wajahnya, untuk bajunya itu harus kita kasih
statement di sini jangan ngerubah wajah, jangan ngerubah pola baju gitu ya. Nah, kemudian nanti itu akan menentukan nanti hasil prompt-nya. Nah, ini kemarin karena nggak kita cantumkan batasan-batasannya, ini contohnya ya. Kalau misalkan kita nggak ngasih batasan, misalkan kita nggak ngasih batasan wajahnya jangan dirubah, bajunya jangan dirubah. Nah, seperti ini contohnya. Teman-teman bisa lihat. Kalau kalian cari kemeja yang bisa bikin outfit, langsung coba lihat yang satu ini, motif tropical dengan warna dasar putih. Wait, teman-teman bisa dengar suaranya nggak untuk dari videonya? Bisa. Oh, kedengaran ya? Tampilannya clean, tadar jalan santai. Menurut kalian outfit ini dapat nilai berapa dari 10? Oke, kita coba lagi ya. Kalau misalkan kedengaran berarti aman. Kalau kalian cari kemeja yang bisa bikin outfit, langsung coba lihat yang satu ini, motif tropical dengan warna dasar putih. Bikin tampilannya clean, tadar jalan santai. Menurut kalian outfit ini dapat nilai berapa dari 10? Nah, ini nanti video ini nanti akan kita upload di TikTok kita. Kemudian nanti kita cantumkan link affiliate kita dan ya berharap nanti kalau misalkan ada yang tertarik gitu ya, pasti dia nanti akan check out dari link affiliate yang kita punya. Nah, cuman ini kan nggak kita kasih batasan, wajahnya nggak kita kasih batasan tadi. Misalkan nih kita mau nampilin wajah kita sendiri, tapi kita nggak ngasih batasan di prompt-nya. Tetap pertahankan wajah kita gitu ya. Bahkan bajunya dipertahankan. Nah, karena kita nggak ngasih batasan, dia nanti akan kemana-mana jadinya. Mungkin dia nanti akan ganti wajah orangnya, bahkan bajunya diganti gitu ya. Walaupun mungkin dari prompt udah dari apa namanya dari narasi videonya udah oke, cuman presisinya aja yang kurang pas gitu ya. Nah, perlu teman-teman nanti perjelas lagi nanti kalau misalnya dieksekusi di nanti setelah Zoom kita pengen coba atau tadi yang sudah punya affiliate tadi yang biasanya bikin video sendiri gitu ya. Coba sometimes sesekali coba pakai andalin AI untuk membantu teman-teman. Khususnya untuk yang nggak punya tim ya, nggak punya tim, nggak ada yang bantu video, nggak ada yang bantuin editing gitu ya, kita bisa gunakan AI. Nah, tapi pastikan lagi karena kita sebagai pembeli pastikan itu produk yang sudah kita beli, yang sudah kita review beneran, biar kita tuh nggak mengada-ngada ya, nggak mengada-ngada, tapi kita tetap honest review. Dan walaupun kita jualan sifatnya, tapi kita tetap mempertahankan kejujuran di situ. Kita benar-benar beli produknya, kemudian kita pakai bajunya ke kita gitu ya. Dengan bantuan AI tentunya, kemudian kita bikin video review seperti ini gitu. Kalau kalian cari kemeja yang bisa bikin outfit, langsung coba lihat yang satu ini, motif tropical dengan warna dasar putih. Bikin tampilannya clean, tadar jalan santai. Menurut kalian outfit ini dapat nilai berapa dari 10? Oke, ini yang gampang nih untuk teman-teman yang affiliate, ini paling gampang dan paling bisa dieksekusi mungkin hari ini atau bahkan habis ini bisa langsung dicoba aja gitu ya. Oke, ini yang paling simpel yang bisa teman-teman eksekusi dulu. Kalau misalnya teman-teman memang punya bisnis nih, saya yakin anak-anak sekarang pada punya bisnis ya. Bahkan TikTok pasti punya akun TikTok. Terus pasti juga punya akun TikTok pasti punya. Pasti juga sering belanja di keranjang kuning. Untuk teman-teman yang sering belanja di TikTok, silahkan punya atau bahkan miliki sekarang keranjang kuningnya gitu ya. Karena walaupun kita nih produk kita nggak laku gitu ya ke orang lain, let's say nanti produk itu bisa kita jual ke misalkan orang tua kita pengen produk. Kita taruh dulu produknya ke keranjang kuning kita biar nanti dia jajan di keranjang kuning kita. Atau bahkan kebutuhan bulanan kita gitu ya. Mulai dari hal yang simpel dulu yang bisa kita atau kebutuhan bulanan dulu aja deh. Kita taruh semuanya di keranjang kuning kita. Nanti orang tua kita belanja atau bahkan teman-teman yang perempuan beli kosmetik dan lain sebagainya, taruh di keranjangnya gitu ya. Nanti ya udah kita check out lewat link yang kita punya tadi. Orang tua kita misalkan beli beras bahkan gitu ya, kita taruh di keranjang kuning kita. Jadi nanti dia beli beras tetap jalan, tapi kita tetap dapat komisinya nanti, gitu ya. Atau bahkan teman-teman yang suka beli produk kosmetik tiap bulan, taruh dulu aja ke link atau keranjang kuningnya. Nanti check out-nya mungkin adiknya yang check out, atau mungkin kakaknya, tapi lewat keranjang kuning yang kita berikan tadi. Kita tetap dapat produknya, tapi kita juga dapat komisinya gitu ya. Atau bahkan kita pengen memperluas pasar kita tadi, kita bisa memperluasnya dengan cara ya tadi kita bikin video review yang bagus bahkan dengan bantuan AI. Kalau bantuan AI biasanya kan mostly bagus secara tampilan gitu ya, tapi balik lagi usahakan teman-teman benar-benar kayak bagus reviewnya itu juga kayak detail gitu ya, dan bahkan kalau bisa diedit lagi. Jadi jangan hanya yang kita tampilkan tadi aja hasil dari Google Flow gitu ya, tapi kita tambahkan lagi mungkin kita edit lagi sedikit, kita kasih pengantar dulu atau bahkan kita kasih output apa, atau mungkin kita kasih kata-kata di situ
kayak TikTok kita di situ dan lain sebagainya. Nah, itu lebih menarik nanti hasilnya. Tapi paling enggak kita sudah di brainstorming, dikasih dibantu AI gitu ya, dan dapat produk atau review produk yang bagus lewat video AI atau bahkan foto-foto dari AI gitu. Oke, itu untuk yang bisa mungkin ya teman-teman eksekusi. Kemudian untuk gambar, saya yakin teman-teman di sini ada yang aktif di BEM, ada yang aktif di organisasi gitu ya, atau bahkan ada yang di kampusnya bertindak sebagai bagian desain gitu ya. Tapi biasanya desainnya itu nggak bagus atau bahkan pakai Canva. Kadang kalau Canva is oke, teman-teman masih pakai template yang ada di Canva. Tapi kan sekarang banyak prompt-prompt yang bisa kita gunakan untuk membuat mungkin poster gitu ya, poster yang secara gampang lah kita eksekusi. Misalkan kayak gini nih, untuk membuat poster seperti ini yang detail, misalkan dia ini promosi sekolah gitu ya, promosi sekolah. Kemudian di sini ada daftar sekarang ada di sini, kemudian nanti ada juga keunggulan dia sebagai apa, kemudian ada review dari alumni mungkin atau orang tua siswa gitu ya. Kemudian nanti kita kasih beberapa call to action di sini, kayak daftar sekarang, pendaftaran dibuka, kuota terbatas dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk membuat poster simple seperti ini saya yakin teman-teman udah pernah coba atau mungkin ada yang belum gitu ya, tapi rata-rata saya yakin udah membuat oke. Ya Pak, yakin teman-teman sudah pernah nyoba ini. Coba kita tampilin ya. Kita buka ChatGPT juga, karena kalau misalkan untuk membuat poster ini, teman-teman bisa menggunakan ChatGPT aja sebenarnya. Nah, untuk membuat prompt-nya, teman-teman sebenarnya bisa based on gambar yang sudah kita punya dulu. Misalkan gini, kita punya gambar gitu ya, kita punya gambar. Kemudian kita pengen bikin poster yang berbeda, tapi kita berharap prompt-nya itu detail seperti yang ada dibuat sama dia atau dibuat sama orang yang pernah sebelumnya. Nah, kita minta dulu aja dia nuliskan prompt. Saya membuat poster gambar seperti ini, tuliskan prompt biar mirip dengan gambar di sini. Ini kan contoh poster yang ya posternya kayak landing page ya. Nah, mungkin dia akan memberikan prompt ke kita di sini. Kita upload dulu gambarnya gitu ya. Kemudian nanti kita minta prompt-nya, kemudian nanti akan kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita bukan untuk sekolah SD, tapi untuk kampus gitu ya. Atau bahkan untuk organisasi dan lain sebagainya. Dia nanti akan berikan prompt yang cukup detail. Buatlah desain poster, landing page, promosi penerimaan siswa baru, sekolah dasar Islam modern gitu ya. Nah, kita copy aja semuanya. Kemudian kita minta nanti dia membuat ini tanpa kita ganti dulu aja, tanpa kita ganti dengan prompt seperti ini. Bisa coba tes ya, walaupun nanti kita udah tahu hasilnya seperti ini, tapi kita coba aja. Intinya adalah dengan prompt yang detail seperti ini, dia nanti akan memberikan poster yang bagus seperti tadi, kayak poster landing page ya. Teman-teman mungkin bisa lihat lah di luar sana banyak poster-poster yang bagus, nggak hanya yang potret, landscape, tapi juga ada yang landscape gitu. Oke, ini dia lagi proses, lagi ngebaca prompt kita. Nah, balik lagi ya teman-teman, untuk prompt ini teman-teman nggak perlu membuat sedetail juga dari awal, tapi lihat dulu contoh gambar yang akan kita bikin. Nah, kita minta prompt-nya dia. Nah, dari prompt yang ada ini nanti akan kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan ya sesuai kita custom aja sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kebutuhannya untuk organisasi tadi, untuk bisnis misalkan, untuk organisasi, untuk kampus, untuk tugas dan lain sebagainya, kita sesuaikan aja. Oke, kemudian nanti kalau secara ini saya lihat ChatGPT ini sangat bagus ya untuk membuat poster yang detail gitu ya, dengan saya balik lagi syaratnya adalah prompt-nya harus detail. Dengan prompt yang serapi itu teman-teman bisa lihat ini ternyata dia bisa mengidentifikasi sampai sedetail-detail itu, dari atas sampai ke bawahnya dia lengkap. Oke, ini sambil kita tunggu ya. Jadi itu bisa juga teman-teman eksekusi nanti untuk membuat poster. Cuman sekarang poster ini udah ada yang editable. Teman-teman nanti kalau misalkan ada yang nggak sesuai di sini bisa diedit, bisa diganti kata-katanya gitu ya. Nanti bisa dieksekusi. Oke, ini itu yang kedua. Yang pertama tadi untuk affiliate, yang kedua untuk yang poster. Yang terakhir saya coba pengen share juga ke teman-teman.
untuk eksekusi PowerPoint. PowerPoint yang bisa teman-teman eksekusi menggunakan Gamma Apps. Untuk tugas kuliah yang paling sering lah teman-teman pakai pasti bikin PPT. Ada tugas kelompok, pasti nanti endingnya presentasi gitu ya. Nah, teman-teman bisa manfaatkan Gamma Apps ini karena menurut saya cukup bagus dan cukup populer juga. Dan walaupun ada banyak template di sini, tapi cukup bagus lah. Teman-teman cukup membuat baru, misalkan kayak gini. Kita based on file yang kita masukkan, kita buka Gamma tadi, kita upload, misalkan kita punya makalah, kita punya hasil rapat gitu ya. Hasil rapat itu nanti yang akan kita gunakan untuk jadikan PPT biar tampilnya lebih menarik gitu. Misalkan kita hmm, misalkan ini ya, kita minta aja dia untuk membuat emang gampang mana ya? Mungkin ini aja deh yang gampang, laporan. Dia nanti akan ngebaca file kita, nanti akan dibuatkan PPT ataupun slide yang menarik dari bahan yang kita update, yang kita masukkan. Oke, untuk teman-teman yang biasanya pakai atau buat slide pakai PPT cara biasa, atau ada juga pakai mungkin notebook LM gitu ya. Tapi menurut saya ini lebih enak karena dia lebih gampang untuk diedit juga. Kemudian kita masuk ke presentasi. Dia nanti akan lebih gampang untuk membuatkan slide by slide yang kemudian nanti bisa kita edit nanti kalau misalnya nggak sesuai gitu. Oke, ini dia lagi ngebaca data yang kita butuhkan. Oke, dokumen kita tadi terlalu besar ya. Oke, contohnya ini tadi yang saya coba share ya. Nah, misalkan caption kita ini kita pengen jadikan ini jadi slide gitu ya, dari kata-kata yang ada di sini. Tutorial membuat video affiliate dari produk yang sudah kita beli. Kemudian kita pengen jadikan ini sebagai slide. Nah, taruhlah mungkin beberapa kartu dulu gitu ya. Kita bikin aja langsung. Ini nanti tergantung, misalkan teman-teman sudah punya materi untuk dipresentasikan, kemudian tinggal bikin slide-nya aja lagi. Nah, kita bisa banget untuk menggunakan aplikasi ini atau Gamma Apps ini untuk membantu teman-teman lah untuk membuat slide. Ini sudah banyak yang menggunakan, jadi teman-teman bisa manfaatkan juga. Ya, menurut saya sih bagus karena kita bisa edit setelah itu. Jadi kita bisa custom lagi nanti slide-nya. Kalau misalkan nanti ada kata-kata yang nggak sesuai gitu ya, saya nanti akan memberikan tampilan dulu di awal, baru nanti kita ganti. Oke, ini salah satu lagi ya yang bisa teman-teman eksekusi mungkin yang paling bisa dieksekusi, yang paling simple. Tadi ada contoh video affiliate, yang kedua tadi bikin poster, yang ketiga ini terkait membuat slide menggunakan Gamma Apps. Nanti silahkan dicoba aja sendiri. Nah, ini contohnya sudah diberikan sama dia. Secepat itu gitu ya. Kadang kalau misalkan teman-teman bisa juga menggunakan notebook LM. Notebook LM mungkin sesi lain lah ya kalau misalkan nanti ada kesempatan lagi. Karena di notebook LM itu juga banyak yang bisa kita eksplor. Nggak cuma menganalisis sumber, tapi juga bikin mind map, bikin quiz, bikin slide, dan lain sebagainya gitu. Oke, ini contoh slide yang dibikin oleh Gamma Apps. Karena kita tadi minta untuk membuatkan step by step video affiliate dari produk yang kita beli gitu. Oke, itu yang kalau untuk yang sebenarnya untuk yang lain banyak ya, teman-teman bisa juga untuk mastering, untuk membuat video, katakanlah untuk membuat video produk. Misalkan kita punya produk tapi kita bikin videonya pakai AI, nah itu bisa juga kita manfaatkan banyak. Untuk produknya biar sinematik dan sebagainya itu nanti bisa juga kita andalkan AI gitu ya dan sebagainya. Termasuk nanti bikin gambar juga bisa dia lebih sinematik juga bisa kita gunakan. Tapi karena waktu kita terbatas teman-teman,
Mungkin nanti kita lanjutkan ke sesi tanya jawab dulu. Kemudian nanti kita, kalau misalkan ada yang nggak tersampaikan hari ini, mungkin kita manfaatkan nanti waktu di lain kesempatan. Nah, ini salah satu contoh juga yang bisa kita lihat nanti dari foto produk yang mungkin biasa aja, tapi dengan AI bisa jadi bagus tampilan produknya, bisa lebih menarik, bisa lebih estetik, dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bermanfaat untuk teman-teman yang memang menekuni dunia bisnis, yang punya produk, tapi pengen terlihat tetap bagus, walaupun kameranya nggak bagus-bagus amat gitu ya, tapi sekarang kita bisa ubah semuanya menjadi lebih sinematik, lebih estetik menggunakan AI gitu. Contohnya dari yang biasa aja gambarnya, kemudian nanti akan menjadi lebih menarik. Itu juga bagian dari cara kerja AI lah untuk merubah semua sistem-sistem yang kita masukkan. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu habis ini diskusi. Kemudian kalau misalnya masih ada kesempatan nanti kita coba bahas-bahas yang lainnya. Oke, mungkin itu dulu Pak Yano yang bisa saya share Pak. Kalau misalkan nanti ada taman waktu, kita akan lanjut lagi. Oke, Pak Yano. Baik, ya oke baik. Terima kasih Pak Dalias atas paparannya tentang pemanfaatan AI untuk bisnis maupun yang untuk belajar. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, kita sediakan waktu kurang lebih 15 menit untuk diskusi atau menanyakan dari apa yang disampaikan oleh Pak Dalias tadi. Silakan, siapa yang mau bertanya, dipersilahkan untuk raise hand atau di kolom chat juga diperbolehkan. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti sudah jelas semua nih Pak Dalias. Berarti udah bisa dipahami ya Pak ya? Tinggal ngelakuin Iya, aja Pak. iya betul. Tinggal eksekusi. Ya, sambil nanti ada yang bertanya, saya berharap para peserta mahasiswa bisa mengisi kuesioner yang sudah diletakkan atau ditautkan di kolom chat ya. Kami mohon peserta yang hadir pada acara ini untuk bisa berkenan mengisi kuesioner supaya nanti kami bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk penyelenggaraan webinar selanjutnya. Kurang lebih ada 200 mahasiswa yang hadir sambil menunggu apabila dia mau ditanyakan ke Pak Dalias berkenan untuk mengisi kuesionernya. Nah, kelihatannya cukup jelas semua nih Pak Dalias nih. Ada yang bertanya nih. Berarti bagus ya Pak. Berarti anak Itu bagus banget materinya. Mudah-mudahan terpuaskan gitu ya. Kalau nggak puas ya nanti bisa lanjut ke sesi presentasi berikutnya. Oke, mungkin Baik, sambil nunggu Pak ya. Sambil ah, sambil nunggu 2 menit kali ya. 2 menit informasi buat teman-teman. Karena di sini mostly mahasiswa yang pasti nanti nulis makalah, skripsi dan lain sebagainya. Agar nanti teman-teman tidak terkena terkena pelanggaran dan lain sebagainya. Teman-teman nanti harus hati-hati dengan AI untuk mahasiswa terutama. Walaupun nanti kalau misalkan kita ada tugas, pasti nanti akan dicek sama dosen penguji atau dosen pembimbing gitu ya. Ada Turnitin nanti yang ngecek, atau bahkan nanti kalau misalkan pakai AI nanti ada yang Zero GPT yang akan ngecek, atau bahkan ada Copilix nanti yang akan ngecek tugas teman-teman yang pakai AI atau enggak gitu ya. Terus nanti kita juga bisa mengakali itu dengan semacam humanizer AI, kita bisa membuat narasi-narasi yang dibuat oleh AI itu lebih kayak manusiawi. Jadi nggak AI banget, tapi masih ada sense-sense manusianya gitu. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah ya balik lagi ke tadi ada etika-etika yang harus kita kedepankan dalam menggunakan AI gitu ya. Jadi sekarang walaupun kita pakai AI, tetap perhatikan itu cuma sebagai asisten aja, bukan sebagai penulis utama. Kemudian selalu diparaphrase dengan di copy paste aja secara keseluruhan. Kemudian validasi lagi nanti hasil yang diberikan oleh AI tadi. Kemudian nanti gunakan AI itu untuk brainstorming aja, ngebantu ide kita. Kemudian nanti kita kembangkan lagi setelah itu. Kemudian nanti kita cek referensinya. Ada Ano ba yun? Pero soba. Harapan eh, itu. halo, ada oh yang ada bertanya? pertanyaan. Silahkan. Ada yang bertanya? Oh, ada nih Pak, silakan Pak. Dua. Ada? Ada Ada yang Mas bertanya? Des, Mas Des. Oh, tuh, Pak.
Tidak ada ya? Izin bertanya, Pak. Oh, ya Izin sebutkan lagi. nama dan dari fakultas apa, semester berapa, dipersilakan. Oke, perkenalkan nama saya Tisnatun Rahman dari Universitas RI Kediri. Sekarang saya semester 6. Oke, silakan. Untuk pertanyaannya, di era sekarang ini kan banyak orang menggunakan AI ya, Pak, Betul. untuk membantu tugas dan membuat konten. Namun ada kekhawatiran bahkan ketergantungan pada AI dapat mengurangi pemahaman umum dan kemampuan berpikir mandiri. Nah, untuk menurut Bapak sendiri, bagaimana cara menyeimbangkan menggunakan AI agar tetap membantu produktivitas tanpa mengurangi pemahaman dan kemampuan belajar kita? Terima kasih untuk pertanyaan. Ya, silakan Pak Denis, langsung bisa Oke, dijawab. siap. Oke, terima kasih Mas Destanto ya. Oke, berarti ini nyambung sebenarnya ya, nyambung sama tips dan etika AI untuk artikel jurnal. Ini masih nyambung sebenarnya. Tapi sebelum ke sini, saya akan menjelaskan dulu sedikit. Minggu kemarin, di Harvard University ada waktu graduation, kemudian dia mengundang semacam keynote speak. Dia menyampaikan bahwa dia bahkan pengen ngebunuh AI, teman-teman. Pengen ngebunuh AI karena nganggap AI itu mematikan pikiran kita, cara kerja otak kita gitu ya. Dia mikirnya, dia bahkan mentionnya sefrontal itu. Jadi pada akhirnya dia berkesimpulan akan membunuh AI karena ngerasa AI itu semacam ancaman, membuat otak kita nggak bekerja lagi gitu ya, dan sebagainya. Nah itu baru dia minggu kemarin disampaikan di Harvard waktu graduation gitu ya. Nah itu kan kita jadi mikir ya, iya juga ya. Jadi dengan ada AI itu sekarang kita malah nggak kritis lagi, critical thinking kita jadi nggak jalan lagi gitu ya. Nah itu kalau misalkan kita mentah-mentah menolak AI pasti kan nggak bisa. Pasti kita akan tetap menerima AI, tapi kita tetap menggunakan critical thinking kita. Kita akan tetap menggunakan dia sebagai asisten dan sebagainya gitu ya. Nah jadi teman-teman karena kita nggak bisa nih ngebunuh AI, kita nggak bisa ngebatasin itu, yang bisa kita lakukan adalah kita tetap menerima kemajuan teknologi, kita tetap menerima inovasi yang ada saat ini, tapi balik lagi kita harus sadar sesadar-sadarnya dia hanya sebagai asisten kita. Kita manusia, dia robot gitu ya, atau dia teknologi, atau dia IT, dia hanya sebatas itu. Kita tetap sebagai manusia yang punya emotional quotient, di mana itu nggak punya emotional quotient ya, kita punya emotional quotient di situ, kita punya moral value gitu ya. Nah, kita yang akan mengendalikan itu semua nanti. Nah, ini masih nyambung sebenarnya dengan etika-etika ini. Contohnya, teman-teman lagi ada tugas bikin makalah atau bikin skripsi di kampus. Nah, teman-teman harus memperhatikan semua hal ehwal yang ada di situ. Mulai dari penulisannya. Kita jangan copy paste semua full tugas kita pakai AI, tapi kita harus gunakan termen-termen tertentu itu untuk brainstorming aja. Baru nanti kemudian kita uh, paraphrase idenya, kemudian kita edit lagi, kita review lagi, kemudian nanti jadi satu essay yang utuh, nggak cuma dari AI, tapi ada kontribusi kita di situ sebagai penulis utamanya gitu ya. Kemudian yang paling penting di paraphrase itu paling penting banget karena sekarang banyak dosen yang mengeluhkan mana mahasiswa nulis essay tapi full pakai AI tanpa ada cross check data, tanpa ada cross check referensi, tanpa ada paraphrase gitu. Kemudian nanti divalidasi juga setiap klaim yang diberikan oleh AI. Kadang klaim AI itu kadang nggak semuanya benar, teman-teman. Ada beberapa yang perlu kita klarifikasi lagi. Nah, disitulah sebenarnya critical thinking kita itu berjalan. Kita tetap gunakan AI, tapi kita tetap perdebatkan lagi data yang dia berikan gitu ya. Mungkin nanti bisa dicoba aja. Pakai data yang sederhana, benar nggak AI menjawab gitu ya. Kalau misalkan enggak, coba teman-teman berdebat dengan AI itu di ChatGPT gitu misalkan. Pasti nanti ya akan ada keselnya juga gitu ya, kok dia memberikan jawabannya itu padahal kita nggak meminta itu gitu. Kemudian nanti cek juga referensi-referensi yang digunakan sebagai critical thinking kita, dan kalau misalkan nanti masalah plagiat dan lain sebagainya itu nanti perlu dicek juga. Nah, disinilah peran kita sebenarnya sebagai manusia ya. Jadi kita silahkan nanti menggunakan AI untuk bisnis, untuk kuliah, untuk bikin tugas, bikin produk marketing kayak yang tadi kita contohkan, bikin apapun lah ya. Tapi balik lagi, itu hanya tools yang ngebantu kita tetap sebagai manusia yang ngontrol itu semua gitu ya. Nah, satu lagi cerita, ada kemarin teman saya kemarin dia bikin essay full pakai AI
dia untuk apply beasiswa dan langsung nggak lolos karena kedetek AI gitu ya. Jadi sayang aja dia udah buang waktu sedemikian panjangnya ngabisin waktu tapi dia nggak lolos karena esainya itu terbuat dari AI dan gampang banget dideteksi sekarang ternyata. Bisa dicek lewat Zero GPT tadi atau Copilix ini atau bahkan Turnitin gitu ya atau bahkan nanti Quillbot juga bisa untuk ngedetek hal-hal apa yang sekiranya itu AI atau enggaknya gitu. Jadi gitu teman-teman tetap bijak aja menggunakan AI. Oke, baik. Terima kasih Pak Darias. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaan tadi ya. Jadi bagaimana AI itu tidak membunuh kita, tapi bagaimana AI itu bisa membantu kinerja kita. Ya, kita menjadikan AI itu sebagai asisten kita, bukan kita sebagai asistennya AI. Jadi bagaimanapun juga kita harus yang menyetir lah gitu ya, mengendalikan AI. Baik, rekan-rekan mahasiswa, saya ingatkan kembali jangan lupa mengisi kuesionernya dan eh, form pendaftarannya untuk nanti menjadi bahan perbaikan kami untuk penyelenggaraan webinar selanjutnya. Ada lagi yang mau bertanya dari rekan-rekan mahasiswa sebelum closing statement dari Pak Darias? Tidak ada ya, cukup ya. Silakan Pak Darias kalau memang ada closing statement yang mau disampaikan. Oke, terakhir ya teman-teman ya, buat teman-teman semua yang sebagai student rata-rata sebagai mahasiswa gitu ya. Ini beda banget eranya dengan saya dulu waktu kuliah belum ada AI, kita sangat effort banget lah buat tugas, bikin slide, bikin konten, semuanya benar-benar dikerjakan sendiri dan kita harus bisa dulu ngerjain toolsnya, misalkan bikin Canva, pakai PPT, pakai Canva atau bahkan pakai editing video itu kita harus tahu dulu toolsnya, tahu cara kerjanya gimana. Nah sekarang teman-teman sangat dimudahkan dengan AI. Saran saya sih bijak aja, itu yang paling penting bijak karena seringkali mahasiswa itu nggak bijak menggunakan AI, kadang overclaim, memberikan klaim terlalu berlebihan juga, bahkan tadi bikin video marketing, bahkan dia nggak beli produknya, tapi dia tetap bikin video review gitu ya dengan menggunakan AI, nah itu fraud atau pelanggaran-pelanggaran itu akan sering terjadi nanti. Nah, mumpung teman-teman sebagai mahasiswa, tepatnya untuk belajar gitu ya, jadi nanti digunakan aja untuk berbagai macam fitur yang ada di AI ini untuk kebutuhan teman-teman. Untuk kuliah silahkan, untuk bikin slide, bikin video pakai AI, bikin foto biar lebih estetik gitu ya atau bahkan bikin voice over juga pakai AI dan sebagainya itu bisa banget digunakan atau bahkan untuk ngebaca analisis misalkan bikin skripsi udah jadi nih tinggal bikin slide-nya aja gitu ya nanti pakai netbook LM dan lain sebagainya atau bahkan nanti teman-teman dikasih konten kemudian nanti konten itu diminta untuk dibikin infografisnya bikin poster dan lain sebagainya itu bisa banget kan dilakukan sekarang gitu ya. Tapi yang paling penting teman-teman harus imbangi itu semua dengan critical thinking yang lebih pas agar otak kita itu tetap berjalan gitu. Oke, terima kasih teman-teman ya. Saya tutup dulu Pak Yano ya. Ya, Saya tutup. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kalau ada waktu kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darias atas paparan tentang AI. Rekan mahasiswa sekalian, saya ingin menjelaskan terkait NF Academy. Tadi pada saat sesi pembukaan, Ibu Restin Melina MM sudah men-sounding ya NF Academy. Nah, saya akan menyampaikan sejenak lebih kenal lebih dalam lagi terkait kegiatan apa sih NF Academy yang sekarang akan diselenggarakan supaya nanti sedapat mungkin para mahasiswa apabila ada yang ingin mendalami atau ingin tertarik lebih jauh untuk berkolaborasi bisa kami persilahkan. Jadi sekarang NF Academy melanjutkan program dikti yang diselenggarakan oleh zamannya Pak Nadiem tentang MBKM yaitu SIP Mandiri. Kalau dulu namanya SIP, Studi Independen Bersertifikat, yang diselenggarakan oleh Dikti sekarang diselenggarakan oleh NF Academy, maka disebut dengan SIP Mandiri. Dan sekarang kami sudah membuka atau menyelenggarakan untuk yang batch yang kelima untuk di semester ganjil.
kita kenalkan dulu. Jadi NF Academy ini adalah bagian dari NF Group di mana kami ada pendidikan formal dari tingkat SD sampai perguruan tinggi dan juga ada yang non formal, ada pesantren dan seterusnya ya. Kami cukup lengkap dan sebentar lagi kami akan rilis yang namanya universitas ya. Jadi itu dari NF Group. Nah, sedangkan NF Academy sendiri visinya adalah menjadi institusi yang unggul, kompeten dan profesional di bidang pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Jadi NF Academy ini adalah yang non formal, yang konsentrasinya dari kami didirikan tahun 94 itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pengetahuan teknologi informasi untuk masyarakat Indonesia. Next, Pak Ivan. Oke, kenapa kami sarankan untuk ikut SIP Mandiri? Yang pertama adalah itu belajar independen itu bentuk dari pembelajaran yang mengakomodasi kegiatan mahasiswa yang ingin memberikan karya besar dan ide yang inovatif. Jadi di sini nanti bagaimana tadi yang sudah disampaikan dengan AI oleh Pak Darias bisa nanti didalami lebih lanjut lagi paket pelatihan tentang AI kami sudah menyiapkan. Kemudian SIP ini aktivitas dilakukan di luar kelas perkuliahan namun tetap diakui sebagai dari bagian perkuliahan. Jadi nanti kalau para mahasiswa ikut SIP Mandiri itu di beberapa kampus tetap diakui sebagai perkuliahan dan bisa dikonversi ke dalam SKS di kampus. Kemudian kurikulum atau materi di SIP ini berdasarkan kebutuhan dunia kerja maupun di dunia industri. Jadi nanti pada saat selesai mengikuti SIP Mandiri, rekan-rekan mahasiswa sudah tidak gagap ya, sudah tidak kaget apabila nanti masuk di dunia kerja. Kemudian NF Academy merupakan mitra dari SIP atau MSIP Kemendikti Saintek dulu ya, dari batch kedua sampai batch yang ke-6. Dan setelah itu kami menyelenggarakan yang SIP yang mandiri. Oke, next. Nah, untuk beberapa program di SIP mandiri ini, untuk di semester ganjil, kami ada 5 pilihan aktivitas yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Yang pertama adalah AI for Business. Ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Darias, kalau pengen para mahasiswa memperdalam, bisa join ke AI for Business. Kemudian yang kedua di digital marketing, tadi info dari Bu Restin, dari Universitas Nusantara PGRI sendiri, ternyata di SIP-nya Dikti banyak yang mengambil program digital marketing, ya, di mana ini langsung praktek dan biasanya di final project-nya itu berjualan dan sudah mendapatkan hasil dari berjualan secara online atau secara digital. Kemudian kita ada program namanya full stack web developer. Apabila pengen menjadi seorang programmer berkarirnya ya, itu bisa ngambil program full stack web developer membangun aplikasi yang berbasis web. Nah, yang terbaru kami ada yang namanya cyber security. Bagaimana keamanan cyber ini menjadi isu yang sangat penting ke depannya. Nah, bagaimana nanti secara bisnis kita bisa bentengin supaya tidak istilahnya diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kami sudah menyiapkan program yang namanya cyber security. Ini juga banyak dibutuhkan di dunia kerja maupun di dunia industri. Dan yang kelima adalah tentang data science. Nah, ini data science-nya kami codeless, artinya dengan meminimalisir programming ya atau coding, kami sudah siapkan tools dengan klik and drag Anda bisa sudah mengolah data dan bagaimana menganalisa datanya dengan software yang namanya Nine. Oke, Pak Iwan. Ini
kenapa harus milih N-Academy ya? Ada sekitar 7 ya alasan yang bisa kami sampaikan kepada mahasiswa. Karena yang pertama tadi sudah kami sebutkan, kita adalah mitra dari SIP Dikti dari B2 sampai B6. Kemudian nanti ada proyek akhir ya, itu real dengan kebutuhan perusahaan dan akan mendapatkan sertifikat kompetensi ya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau dari BNSP. Kemudian pelaksanaannya secara online dengan bantuan mentor dan video pembelajaran dengan fasilitas LMS yang bisa diakses 24 jam. Jadi sangat memudahkan para mahasiswa yang tidak ada di istilahnya di Jakarta gitu ya atau di Depok. Di luar itu bisa tetap belajar, nanti akan dipandu oleh mentor. Biasanya kami dalam satu pekan itu akan diberikan mentoring 2-3 kali untuk konsultasi dengan mentor untuk membahas dari materi yang nanti pelajari dengan video secara online. Kemudian keterlibatan dari dosen dalam IKU perguruan tinggi, nanti ya kampus yang kerjasama dengan kami akan kami teruskan dengan kegiatan IKU perguruan tinggi, di mana untuk kampus-kampus swasta ini sangat membantu untuk proses akreditasi kampus supaya mendapat grade yang lebih bagus atau penilaian yang lebih bagus dari Dikti. Kemudian untuk biaya, karena ini SIP-nya mandiri tidak gratis ya seperti yang Dikti, kami akan berikan biaya yang sangat kompetitif dan itu pun juga bisa diangsur selama melakukan atau mengikuti proses pembelajaran. Nah, durasinya sama sekitar 1 semester, kurang lebih sekitar 5 bulan. Untuk sertifikasinya ada yang nasional maupun yang internasional. Yang internasional ini saat ini kami fokuskan untuk yang di data science. Oke. Benefit yang akan diberikan atau yang kami sampaikan nanti ke kampus jika ingin kerjasama dengan kami, Bu Resti. Yang pertama adalah otomatis ada efisiensi operasional kampus karena tidak harus menyelenggarakan kuliahan. Mahasiswa bisa ikut full kuliah di kami dengan mengikuti SIP. Karena saya dengan Ketua Dikti itu sudah bisa diakui sebanyak maksimal 20 SKS dan minimal itu sekitar 12 SKS. Kemudian yang kedua akan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti tadi AI, sekarang lagi cukup banyak perusahaan kalau mau ngelamar kamu bisa AI enggak? Karena sudah mulai beberapa bidang gitu ya memanfaatkan teknologi ini untuk mempercepat proses pekerjaan. Kemudian yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang otonom dan fleksibel karena tidak harus terpaku pada jadwal tertentu, bisa diikuti kapanpun yang waktu bisa para mahasiswa luang untuk mengikuti pembelajaran secara online karena kami menyediakan video pembelajaran dengan LMS. Kemudian tadi ya mendorong pencapaian indikator kinerja utama atau IKU. Untuk PTN itu IKU-nya yang kedua, sedangkan yang PTS itu IKU 3. Kalau yang tadi sudah sampaikan untuk yang swasta ini akan bisa membantu penilaian dari Dikti atau mengupgrade atau meningkatkan akreditasi dari kampus. Ya, Pak Ewan. Oke, untuk SIP-nya kami ada 2 pilihan, yang SIP mandiri reguler sama yang SIP mandiri plus atau kami istilahkan dengan PPIDK. Bedanya yang pertama, kalau yang reguler pembelajaran kurang lebih 2-3 bulan, kemudian ke final project selesai. Nah, kemudian kalau yang SIP mandiri plus itu pembelajaran video, kemudian tutorial. Nah, nanti langsung kami magangkan secara online itu di perusahaan-perusahaan yang sudah bermitra dengan kami, gitu ya. Jadi nanti pada saat lulus akan mendapatkan 2 sertifikat, sertifikat SIB dan sertifikat yang dikeluarkan oleh perusahaan mitra, gitu. Jadi kami sudah ada 17 perusahaan kurang lebih ya
yang sudah bermitra dengan NM Academy yang siap untuk menampung ya magang gitu ya untuk para peserta yang mengikuti SIP Mandiri. Dan durasinya sekitar 5 bulan totalnya dengan bisa dikonversi sampai dengan 20 SKS dan kami nanti akan membantu kampus yang memang atau mahasiswa yang mengikuti SIP di kami apabila pengen nanti mempermudah secara konversinya. Nah, ini beberapa kampus yang sudah kerjasama dengan kami. Universitas Negeri Surabaya atau UNESA, kemudian Universitas BINUS ya, ini sudah juga dengan kami. Kemudian Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Jawa Barat, Bandung. Kemudian UPN, baik itu yang ada di Jakarta maupun Jawa Timur, itu juga sudah kerjasama. Kemudian Universitas Bayangkara, Universitas Brawijaya, Muhammadiyah Jakarta, Mula Warman, STIE Tanjung Pinang, ini STIE ya. Kemarin di semester ganjil tahun lalu, beliau mengirimkan 122 mahasiswa untuk ikut di SIP-nya Mandiri di NM Academy ya, dan seterusnya. Ini adalah kampus-kampus yang bekerja sama dengan kami gitu, dan harapannya kami dari Universitas Nusantara PGRI karena dari prodi atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya berharap bisa mengikuti jejak seperti di STIE Tanjung Pinang yang bisa mengirimkan mahasiswa dalam jumlah yang banyak untuk kegiatan SIP Mandiri ini. Ini cara mendaftarkannya, itu bisa di Bitly kami, SIP Mandiri P5 NFA, nanti juga bisa dicek di kolom chat, nanti ya Pak Ivan akan menyampaikan link untuk bisa ikut atau mendaftarkan diri sebagai peserta SIP Mandiri di NM Academy. Ya, langsung Pak Ivan. Udah selesai. Oke, baik. Itu rekan-rekan mahasiswa yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih ke Ibu Resti Pelina, MM, atas kesediaannya dalam melakukan kerjasama dengan Akademi. Oke, link ini akan di-share oleh Pak Ivan di layar. Atau bisa dua Pak Ivan ya, di layar maupun di chat gitu ya, untuk bisa nanti para mahasiswa untuk bisa melakukan registrasi bagi yang ingin mendalamin, bagi yang ingin menambah kompetensi untuk bisa sukses di dunia kerja. Oke, baik, ini adalah layer yang kami pergunakan. Nanti para mahasiswa sudah ngisi kuesioner, nanti akan kami sampaikan informasi secara japri ya, supaya nanti bisa lebih jelas sekali. Baik, para mahasiswa dan Ibu Resti Meliana MM, terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasinya para mahasiswa untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini dengan tema AI untuk bisnis dan belajar. Sampai ketemu pada kegiatan webinar selanjutnya. Akhir kalam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua. Jangan lupa untuk mengisi formulir dan kuesioner ya. Karena nanti untuk rekaman atau apa akan kita proses setelah webinar ini selesai. Terima kasih.